वो खोला कहाँ का Sementara itu, stasiun televisi pemerintah Iran merilis sebuah rekaman pada hari Selasa yang menunjukkan dampak serangan Israel di gedung Majelis Pakar di kota Qom, Iran. Puing-puing terlihat berserakan di area kantor, pecahan kaca, dinding yang rusak, dan bagian struktur yang runtuh. Video lain memperlihatkan warga berjalan di dekat lokasi untuk melihat kerusakan itu. Majelis Pakar Iran adalah badan konstitusional yang bertanggung jawab untuk menunjuk dan mengawasi pemimpin tertinggi Iran. Serangan itu terjadi setelah militer Israel mengumumkan gelombang serangan baru yang menargetkan berbagai lokasi di seluruh Iran. Sementara itu di tempat lain, saudara, sebuah wilayah di kota Sidon, Lebanon Selatan mengalami kerusakan parah setelah serangan besar-besaran Israel pada hari Selasa, ketika konflik antara Hizbullah dan Israel memasuki hari kedua. Rekaman video menunjukkan bangunan-bangunan yang hancur dan rusak dengan kobaran api di sebuah gudang. Sejumlah petugas pun berkumpul di lokasi kejadian. Menurut media setempat, serangan itu menghantam pusat kelompok Islam di area Bustan Al-Kabir, kota Sidon. Sebelum serangan itu, juru bicara militer Israel mengeluarkan peringatan akan menyerang infrastruktur militer Hizbullah di area tersebut. Garda Revolusi Iran merilis rekaman yang diklaim momen peluncuran rudal hipersonik generasi terbaru Fatah II untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Rudal penerus Fatah I adalah misil dengan pendorong hipersonik yang dapat melesat hingga 5 kali kecepatan suara dengan kemampuan manuver yang tinggi. Iran juga terus melancarkan serangan balasan ke fasilitas Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah. Pada hari Selasa, drone Iran menyasar kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi. Dikutip dari kantor berita APTN, serangan ini mengakibatkan kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh mengalami kerusakan ringan. Sementara itu, saudara, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRG Sementara itu, Israel melancarkan serangan udara ke sebuah gedung di Sidon, Lebanon. Bom yang dijatuhkan pesawat Israel menghantam sebuah gedung di kota Sidon, Lebanon, dan Israel mengklaim target itu merupakan fasilitas militer Hizbullah. Israel telah kembali menyerang Lebanon dengan alasan membalas serangan Hezbollah pada hari Senin. Fokus serangan Israel yakni di Lebanon Selatan dan daerah pinggiran kota Beirut. Sebelumnya, saudara, Israel kembali melakukan serangan udara ke Beirut, Lebanon. Sejumlah ledakan terjadi di beberapa titik kota Beirut. Militer Israel mengumumkan pusat komando dan fasilitas penyimpanan senjata Hezbollah di Beirut sebagai target pada Selasa waktu setempat. Serangan Israel di Beirut menargetkan kawasan Haret Heik di selatan Beirut dengan alasan pertahanan di perbatasan dan melindungi warga Israel dari potensi serangan Hezbollah. Militer Israel menyebut serangan ini langkah taktis untuk keamanan warga sipil.
Sementara Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM juga merilis rekaman saat menyerang infrastruktur militer Iran. Rekaman menunjukkan serangan militer Amerika Serikat mengenai kendaraan dan persenjataan Iran. Melalui akun X, CENTCOM menyebut pasukan Amerika Serikat menyerang Iran secara presisi dan fokus untuk menghancurkan rudal ofensif Iran. Saudara, konflik Iran versus Israel dan Amerika Serikat yang saling serang hingga ke negara kawasan Semenanjung Arab masih berlanjut. Lalu apa dampaknya bagi Indonesia? Dilihat dari perspektif geopolitik,
foreign policy hingga perekonomian. Kita akan bergabung dengan dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah. Selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Tia. Selamat siang, Waalaikumsalam, Mas Iksan. Mbak Tia, dari sudut pandang foreign policy Iran, apakah pembalasan yang dilakukan oleh Iran ke basis militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk seperti Saudi, Bahrain menandakan pergeseran ke perang regional penuh di Semenanjung Arab? Lalu bagaimana ini memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia yang menekankan non-alignment? Ya, tentu saja ini akan memberikan dampak bukan hanya pada konflik regional. Middle East itu center, meskipun di Indonesia mungkin yang expert dan fokus dalam penelitian Middle East sangat sedikit, tapi secara politik global itu adalah sentral karena efeknya akan kemana-mana. Jadi hanya satu area konflik, maka efeknya atau imbasnya adalah ke berbagai negara. Salah satunya adalah ketika ada konflik antara Amerika Serikat dengan Iran, maka beberapa kapal militer Amerika Serikat yang ada di beberapa negara di Timur Tengah itu terkena dampak karena memang strategi Iran ini, Mas Iksan, berubah begitu ya, tidak langsung secara face to face, tapi justru menggempur beberapa kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Nah ini justru negara-negara kawasan Teluk di kawasan Timur Tengah itu seperti berada di dua sisi. Artinya kalau mereka join dengan Amerika Serikat, mereka bertolak belakang dengan kebijakan luar negerinya tentang Palestina begitu. Karena seperti memberikan ruang kepada Israel untuk terus menyerang Iran karena Iran memang dianggap satu-satunya negara menjadi batu sandungan di Timur Tengah untuk Israel serta didukung oleh Amerika Serikat. Tapi kalau juga mereka mendukung pihak Iran, justru negara mereka diserang walaupun military base-nya begitu ya, Mas Iksan. Tapi tetap penyerangan itu kan ke negara-negara Teluk begitu. Lalu efeknya apa terhadap Indonesia? Saya pikir secara teritori memang kita tidak terkena dampak secara langsung karena memang secara teritori letak geografis juga kita jauh ya dari kawasan Timur Tengah. Hanya saja mungkin yang sangat signifikan ini memberikan efek terhadap perekonomian Indonesia. Karena walau bagaimanapun Indonesia sampai hari ini masih sangat tergantung secara energi dari impor. Nah, impor inilah yang kita lihat dari data mostly adalah dari Singapura. Itu kan tidak mungkin dari Singapura. Singapura tidak punya resource. Artinya memang Singapura ini adalah negara distributor yang memberikan ekspor energi ke Indonesia, minyak ke Indonesia juga dari negara-negara Timur Tengah. Itu pertama ya, jelas ini akan terjadi inflasi kalau konflik ini, perang ini terus berlanjut sedemikian lama begitu. Yang kedua, Hormuz sampai hari ini kan tidak dibuka. Artinya jalur tanker minyak dari Timur Tengah ke Asia, termasuk ke Indonesia yang sampai 80% itu tentu juga akan memberikan dampak terhadap kenaikan minyak, yang kenaikan minyak itu sendiri akan memberikan dampak pada kenaikan harga bahan pokok di kawasan Asia juga termasuk Asia Tenggara. Termasuk di kita begitu. Jadi jelas ini dampaknya akan sangat besar begitu ya dengan dua komponen ini yaitu regional makin memanas, yang kedua Hormuz juga sampai hari ini tidak ada tanda-tanda untuk dibuka, Mas Iksan. Iya, ancaman Iran terhadap kapal tanker yang melintas di Teluk Persia ataupun Selat Hormuz ini juga menjadi satu yang sangat diantisipasi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dan implikasi geopolitik dari penutupan Selat Hormuz ini sebesar apa terhadap Indonesia, Mbak Tia? Lalu harusnya Indonesia bagaimana merespons sebagai negara kepulauan juga yang tentunya harus menjaga keamanan jalur perdagangannya? Saya tidak tahu ya, Indonesia mempunyai cadangan energi sampai seberapa lama, Mas Iksan. Karena kita kalau tergantung konflik ini akan panjang, dampaknya terhadap perekonomian kita cukup signifikan. Sementara secara foreign policy kita tidak bisa banyak berbuat karena kita bukan aktor yang masuk ke dalam konflik mereka. Pertama, yang kedua kita juga menganut sistem non-blok begitu ya, di mana kita memang harus senetral-netralnya begitu, tidak bisa kita salah satu memihak begitu ya. Kemudian secara kebijakan luar negeri ke depan
kita berharap bahwa perang ini segera bisa diakhiri, bagaimana Indonesia dalam percaturan politik global itu bisa memberikan kontribusi, misalnya ya, dicoba bicara misalnya kepada pihak Trump, karena saya tetap pada analisis saya semula bahwa yang bisa men-stop ini hanya Amerika Serikat, dalam hal ini Trump begitu ya. Hanya saja Iran itu kan sekarang masalahnya sudah tidak percaya, karena mereka sedang berunding, tiba-tiba ada serangan dari Israel. Mhm. Makanya saya selalu bilang bahwa ini provokator, provokatif dari pihak Israel. Karena apa? Mereka sedang berunding menuju ke arah positif. Tiba-tiba Israel menyerang begitu. Nah, sekarang bagaimana mengembalikan kepercayaan Iran supaya mau ke meja perundingan? Maka Kementerian Luar Negeri kita, Pak Sugiono menyatakan Iran harus mau kembali ke meja perundingan, ke meja diplomasi. Masalahnya apa taruhannya kalau Iran kembali ke meja perundingan, mereka tidak ikat janji lagi, atau tiba-tiba mereka sedang berunding lagi, Israel menyerang lagi. Nah, ini kan harus dikuatkan dari kedua belah pihak. Jangan hanya kita seolah seperti pro terhadap Amerika Serikat, tapi tanpa mempertimbangkan pihak Iran. Kalau memang kita mempunyai bilateral yang baik dengan kedua belah pihak, dengan Amerika Serikat kita baik, dengan Iran kita baik, ya kita juga harus netral dong. Tidak bisa kita memaksa Iran untuk mengembalikan apa namanya sikapnya terhadap meja perundingan, sementara kita tidak bisa memberikan kritik apapun terhadap Amerika Serikat. Kalau balik ke perundingan, diserang lagi nggak? Kan mereka juga kemarin itu sedang berunding. Tiba-tiba Israel menyerang. That's the point. Itu yang harus diperhatikan oleh pihak Kementerian Luar Negeri kita, Mas Iksan. Oke, Mbak Tia, tampaknya berat untuk meyakinkan Iran untuk kembali berdialog karena apa yang dilakukan oleh Israel dan juga Amerika Serikat di tengah perundingan mereka. Lalu siapa kira-kira yang bisa meyakinkan Iran? Tidak ada. Tidak ada. Satu-satunya bisa men-stop perang ini adalah Trump sendiri. Netanyahu memulai, Trump mendukung. Kalau dia terus berambisi memperpanjang perang, kondisi perang juga akan panjang. Karena Iran adalah bangsa Persia yang saya pikir bukan mentalnya untuk berhenti, apalagi pimpinan tertingginya. Ini bukan masalah pimpinan tertinggi negara saja, tapi ini sudah menyangkut pimpinan tertinggi mazhab Syiah begitu ya. Jadi pimpinan tertinggi agama mereka, Muslim Syiah mereka, pimpinan tertinggi negara mereka itu dibunuh. Bagaimana rasanya begitu ya? Jadi artinya bagaimana bisa meyakinkan Iran? Jika pertanyaannya adalah siapa yang bisa meyakinkan Iran, tidak ada saat ini. Luka Iran sangat begitu dalam posisi ini. Jadi memang harus dicari strategi bagaimana konflik ini segera berakhir karena efeknya akan ke kita. Sangat kena ke kita, Mas Iksan. Mhm. Kalau itu tergantung Amerika Serikat, apa yang bisa menekan Donald Trump untuk menghentikan invasi ke Iran? Masalahnya ambisi ini kan didukung juga oleh negara-negara aliansinya. Prancis tiba-tiba berubah sikap yang tadinya tidak masuk BOP dan juga mendukung terhadap kemerdekaan Palestina, sempat juga mengkritisi Benjamin Netanyahu. Kenyataannya sekarang Prancis juga join, begitu ya. Gulf countries juga join. Ditambah lagi pertemuan terbaru adalah dengan Jerman, dengan beberapa negara Eropa juga mendukung keinginan ambisinya Trump. Susah, kecuali ada negara yang cukup besar yang disegani Amerika Serikat mengkritisi bahwa dia harus men-stop. Ini kan tidak ada. Uni Eropa yang kemarin kasus Greenland saja tidak menjadi pelajaran buat mereka. Harusnya kan mereka paham bagaimana tiba-tiba Trump ingin menyerang Greenland. Harusnya menjadi pelajaran untuk Uni Eropa. Tapi nyatanya tidak. Dalam kasus ini mereka malah mendukung Trump. Prancis mendukung Trump, negara-negara Teluk mendukung Trump, makin menjadi-jadilah itu. Jadi harus ada satu negara yang cukup kuat untuk bisa menghentikan kegilaan Trump ini supaya dia mau menyatakan diri men-stop perang dan berjanji meyakinkan Iran untuk kembali ke meja perundingan. Bagaimana dengan Rusia dan China dengan kekuatan Harapannya, militer yang juga bersaing dengan Amerika Serikat? harapannya itu. Tinggal dua negara ini itu pun masih abu-abu. Rusia abu-abu, Cina abu-abu, tapi dibanding dengan negara lain masih mending lah. Artinya ada kritik di situ bahwa penyerangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran itu jelas menyalahi international law dan kedaulatan negara orang lain, begitu. Ada kritiknya, tapi secara tegas begitu ya, bahwa Cina di samping Iran itu tidak ada. Belum tegas juga begitu. Saya pikir saya melihat Rusia dan Cina ini cukup hati-hati begitu ya. Karena ini akan memicu perang bukan hanya di regional tapi juga secara global.
Khawatirnya demikian. Jadi saya lihat sikap mereka berdua itu hati-hati, tapi harapannya, dari kita publik internasional, hanya 2 negara itu yang siapa tahu bisa bicara dengan Trump untuk, stop, ambisi dia untuk stop perang ini dan bagaimana meyakinkan Iran, Rusia meyakinkan Iran, Cina meyakinkan Iran supaya mau kembali ke meja perundingan. Kita sih tidak bisa, kalau Indonesia tidak bisa. Ya, Mbak Tia, kalau Trump statement-nya kan ada 4 minggu waktu yang dimiliki oleh atau mereka siap untuk berperang selama 4 minggu ke depan. Dan ini Anda melihatnya analisisnya seperti apa? Apakah tidak akan ada upaya damai dari Donald Trump dan juga Israel? Tunggu dulu, jangan dijawab. Nanti kami akan kembali lagi di Breaking News Kompas TV. وين؟ لا ايه منين اللي عليها صورتين؟ حسين يا حسين لو وراها ولا بالورد؟
هيدي بين دخل ورا هيدي مغطاي. Saudara, penutupan Selat Hormuz memicu kekhawatiran global. Selat yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab ini selama ini menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Tren kenaikan harga minyak dunia terjadi setelah Iran menutup Selat Hormuz dan menyerang kilang Ras Tanura milik Arab Saudi. Selat Hormuz menjadi jalur vital karena sekitar 20% pengiriman minyak dunia melintasi perairan ini. Jika konflik terus berlanjut, suplai global akan terganggu dan harga minyak melonjak yang mengakibatkan naiknya harga BBM di Indonesia. Konflik pun berpotensi mengganggu rantai pasok global. Gangguan distribusi energi berdampak langsung pada biaya produksi dan logistik pangan. Harga komoditas seperti ayam, telur, beras, dan sayuran berisiko meningkat. Terlebih kebutuhan yang harus diimpor. Ketika inflasi pangan naik, daya beli melemah dan konsumsi domestik Indonesia ikut terdampak. Dan pada akhirnya dampak perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel akan dirasakan dalam kehidupan keseharian warga. Setelah rupiah melemah, harga BBM naik akan diikuti dengan kenaikan harga lainnya. Mulai dari ongkos transportasi hingga harga kebutuhan lainnya akan naik hingga berdampak ke masyarakat. Dan saudara, terkait dampak perang Israel Amerika Serikat ke Iran, kita juga bergabung dengan warga negara Indonesia di Abu Dhabi dengan Dia Azizi Akbar. Selamat siang Mas Azizi. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam Pak Sisandu. Mas Azizi, kita juga masih bersama dengan Mbak Tia Mariatul Kiptiah, analis Timur Tengah dari Binus University. Mbak Tia masih bersama kami. Ya masih ya Mas. Oke, Mbak Tia, kita ke Mas Azizi dulu di Abu Dhabi. Mas Azizi, Anda sempat mendengar dentuman rudal di sana. Seperti apa sebenarnya dampak perang Iran versus Israel dan Amerika Serikat di Abu Dhabi? Apakah situasi saat ini ada perubahan mengarah kondusif? Sejauh ini kondisi mengarah ke kondusif. Untuk dentuman rudal sendiri, banget tadi malam saya rasakan. Terus sekitar jam 7 atau jam 8 waktu setempat, setelah waktu Isya setempat ini, itu ada dentuman rudal tepat di atas daerah apartemen saya. Kebetulan apartemen saya di dekat International Airport di dekat situ. Untuk keadaan sendiri, seperti yang tadi saya bilang, sudah menuju kondusif, semuanya terkendali di sini. Dan juga kemarin sore tepat ada press conference dari pemerintah di sini, di pemerintah Uni Emirat Arab. Isinya adalah update untuk penduduknya, untuk presiden dan warga nasional Uni Emirat Arab tentang keadaan terbaru. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan di situ, ada inti-inti dari tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah, dan secara garis besar, secara keadaan sangat terkendali di sini. Oke, sejak serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, lalu ada balasan dari Iran yang mengarah ke beberapa negara Arab Teluk. Kapan Anda mendengar serangan paling banyak terjadi? Jadi serangan dimulai pada 28 Februari 2026. Serangan pertama itu kira-kira sekitar jam 1 atau jam 2 siang.
Saat itu saya posisinya lagi di apartemen dan ledakan pertama itu saya mendengar langsung dan dari situ situasi semakin meningkat. Sampai sekarang kondisinya dari KBRI di sini masih siaga 3 atau yang ditetapkan sebagai tingkat siaga terendah. Jadi ada tingkat normal, siaga 3, siaga 2, dan siaga 1. Untuk sementara sekarang sampai sekarang ini masih siaga 3. Oke, lalu kalau dari pemerintah Uni Emirat Arab sendiri terhadap warga Abu Dhabi khususnya seperti apa untuk memperingatkan warganya atau imbauan apa yang diberikan? Himbauan dari pemerintah di sini adalah untuk tenang, tetap ikuti instruksi dari pemerintah, dan untuk tetap siap siaga. Jadi bentuk ikuti instruksi pemerintahnya itu adalah eh, pemerintah punya guideline yang diberikan ke masyarakat di sini. Terus juga ketika ada serangan, ada terdeteksi ancaman serangan, kita menerima SMS blast itu broadcast message, itu emergency message. Jadi semua penduduk di sini mendapat pesannya dan dalam bahasa masing-masing sesuai dari asal nationality-nya. Bentuk instruksinya itu adalah untuk take shelter, jadi untuk berlindung dan jauhi pintu atau jendela atau kaca itu. Nah, terus juga kita di sini dihimbau untuk menyiapkan emergency backpack gitu, satu tas yang berisi alat-alat emergency untuk kita bertahan sampai 72 jam ke depan. Dan kemudian dihimbau juga dari pemerintah di sini untuk tidak menyebar informasi yang sifatnya misinformasi. Jadi kita harus bertanggung jawab dan tetap harus mengikuti berita-berita dari sumber yang resmi. Oke, Mas Azizi, kita ke Mbak Tia dulu. Mbak Tia, kalau tadi disampaikan oleh Mas Azizi kondisi mengarah kondusif tapi belum ada kepastian bagaimana Iran ke depannya. Lalu masih ada banyak warga Indonesia yang berada di Arab Teluk. Selain Mas Azizi juga ada warga diaspora lainnya maupun juga yang sedang melakukan perjalanan ibadah umroh. Lalu seperti apa sebaiknya pemerintah Indonesia bersikap terkait dengan keberadaan WNI kita di sana? Nah, justru dalam hal ini pemerintah Indonesia harus bersikap. Jadi bukan sibuk untuk menjadi mediator konflik begitu ya. Karena memang kita tidak pada kapasitas itu. Justru yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah konsen dengan WNI kita di berbagai titik konflik. Satu, di Iran itu cukup banyak juga WNI kita di sana, harus terus dilakukan koordinasi, dan saya apresiasi bahwa Kompas TV kemarin mengundang Pak Dubesnya ya, sehingga kita mengetahui kondisi WNI di sana. Yang kedua adalah titik-titik yaitu negara-negara Teluk, karena itu juga terdampak dari konflik ini. Uni Emirat, kemudian Qatar, kemudian Arab Saudi, apalagi Arab Saudi memang selain sangat banyak WNI di sana, juga ada sejumlah yang memang sedang beribadah. Ini terkena dampak juga ya, baik umroh misalnya, ataupun perjalanan-perjalanan yang memang yang bersifat spiritual. Nah, ini juga harus dijadikan perhatian oleh pemerintah kita untuk lebih fokus pada WNI kita. Dan itu di beberapa titik tersebut cukup banyak WNI kita itu, termasuk di Uni Emirat juga begitu ya. Kemudian di Qatar itu juga harus menjadi perhatian. Dan kita mencari lagi titik mana lagi yang kira-kira memang ketika Amerika menyerang Iran, Iran kembali memberikan balasan. Itu harus menjadi fokus begitu. Jadi jangan dulu berkomentar lah tentang bagaimana Amerika, bagaimana Iran, tapi justru yang harus kita fokuskan adalah WNI kita dulu, keselamatan WNI kita dulu. Baru kita memberikan komentar-komentar secara politik yang lainnya. Saya melihat pemerintah kita terbalik begitu ya, memberikan komentar politik dulu, baru komentar-komentar tentang keselamatan WNI menyusul kemudian. Ini dibalik, harusnya kita fokus ke keselamatan WNI dulu, dan untuk sementara sebaiknya diam untuk komentar politik mengenai tensi yang terjadi di Timur Tengah. Mas Ya, Iksan, harus demikian. fokus ke WNI yang saat ini berada di Semenanjung Arab. Lalu kita ke Mas Azizi. Mas Azizi, bagaimana komunikasi dari KBRI di sana? Apakah ada udah sounding gitu? Apakah ada jadwal penerbangan untuk kembali ke Indonesia bagi WNI? Sementara belum ada, karena seperti yang tadi saya bilang, tingkatnya masih siaga 3, jadi belum mengarah untuk evakuasi.
Jadi semuanya masih dihimbau untuk tenang. Ditambah lagi kondisi di sini adalah penerbangan masih sangat terbatas. Jadi di sini wilayah udara masih ditutup, jadi belum banyak penerbangan yang bisa keluar ataupun masuk dari Uni Emirat Arab. Untuk kerusakan bandara sendiri akibat serangan Iran sejauh mana yang Anda ketahui, Mas Azizi? Yang saya ketahui untuk di tempat saya di Abu Dhabi, di Zayed International Airport tidak ada kerusakan. Tapi untuk di Dubai Airport, di situ ada sedikit kerusakan di terminal kemarin. Mhm. Tapi penerbangan juga masih terganggu karena ada serangan yang terus terjadi dari Iran dan juga kedua belah pihak, Mas Zizi. Sejauh ini apakah ada gangguan bagi Anda dan juga warga Abu Dhabi di sana untuk soal upaya memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari? Untuk kebutuhan sehari-hari di sini tidak ada gangguan sama sekali. Supply chain semuanya, supply untuk supermarket semuanya lengkap, masih ada, masih terkendali semuanya. Kemarin pun termasuk di konferensi pers yang diadakan sore kemarin dari pemerintah disebutkan juga bahwa pemerintah semenjak kejadian 28 Februari kemarin sudah melakukan sekitar 400 lebih inspeksi ke 600 lebih toko-toko yang tersebar di Uni Emirat Arab. Sifatnya adalah untuk memeriksa dan mengontrol harga, juga suplainya. Jadi di sini benar-benar dikontrol, tidak boleh ada pedagang-pedagang yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harganya secara tidak wajar, pun juga pembeli-pembelinya, residen-residen di sini dihimbau untuk tidak panik buying atau membeli secara panik. Beli jumlah besar tapi tidak memikirkan stok untuk orang-orang yang lain. Oke, Mas Azizi, ya, Mas Azizi terakhir, kalaupun belum ada perintah evakuasi, lalu jika ada kesempatan ataupun bisa pulang ke tanah air, apakah Anda akan pulang? Sementara saya masih menunggu kabar, kalau misalnya ada instruksi dari KBRI untuk pulang, maka saya akan pulang, atau kalau misalnya ada instruksi, saya juga masih menunggu instruksi juga dari tempat saya bekerja di sini, kalau misalnya ada instruksi untuk evakuasi, dan di mana kedua belah pihak pasti berkoordinasi antara KBRI dan tempat saya bekerja, karena semuanya masih di dalam satu pemerintahan yang sama. Jadi sifatnya saya di sini adalah tetap tenang. Oke, baik. Semoga kondisi terus kondusif. Kita harap bersama. Terima kasih, Mas Azizi, atas informasinya dan ceritanya kepada kami. Kita jeda dulu, tapi Mbak Tia tetaplah bersama kami karena Breaking News Kompas TV akan kembali lagi usai jeda.
Saudara Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan keinginan Indonesia menjadi mediator antara Amerika Serikat Israel dengan Iran untuk menurunkan eskalasi perang yang tengah terjadi. Arahan ini disampaikan Presiden dalam diskusi dan silaturahmi kebangsaan bersama para mantan Presiden dan Wakil Presiden serta pimpinan partai politik di Istana Merdeka pada Selasa malam. Melalui Menteri Luar Negeri, Presiden menyampaikan sikap Indonesia yang menekankan penghormatan atas kedaulatan wilayah. Presiden juga menegaskan pentingnya kembali ke meja perundingan untuk mencari solusi terbaik bagi kedua pihak, serta kembali mengemukakan keinginan Indonesia untuk menjadi mediator agar menurunkan eskalasi di wilayah konflik. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran kemarin. Beliau menelpon saya, kemudian menjelaskan posisi Iran. Tentu saja kami menyampaikan juga sikap Indonesia bahwa kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi. Kemudian kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan wilayah suatu negara. Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan, dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima. Kita masih membahasnya dengan pakar Timur Tengah dari Universitas Bidus, Mbak Tia Bariatul Kiptiah masih bersama kami. Mbak Tia. Masih. Mbak Tia, tadi malam Menteri Luar Negeri bilang kalau Presiden tetap akan berupaya menjadi mediator antara AS Israel dan juga perangnya terhadap Iran, dan sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri dari Iran. Dan Anda melihat sejauh mana pengaruh Indonesia terhadap 3 negara yang saat ini sedang berkonflik? Saya melihat kalau ditanya mengenai sejauh mana, sebetulnya Indonesia tidak ada posisi di mana-mana ya, artinya memang kurang signifikan secara bargaining position dengan ketiga negara yang sedang berkonflik ini, Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Kalau dari bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat cukup baik ya, bilateral Indonesia dengan Iran juga cukup baik, tapi kita juga tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, itu pertama. Yang kemudian yang kedua adalah dalam kapasitas apa Indonesia menjadi mediator di situ. Kita dari segi regional juga tidak masuk, ya kan di situ. Kemudian dari segi organisasi, kita ada di OIC, oke sama dengan Iran begitu ya. Tapi bagaimana dengan Amerika dan Israel? Kan tidak begitu ya. Jadi ini juga harus jelas begitu. Step-stepnya itu harus jelas, bukan hanya oh iya saya ingin. Terus what next? Apa selanjutnya setelah ingin? Kemudian meminta itu tadi yang saya jelaskan, meminta Iran kembali kepada meja perundingan. Nah masalahnya kan sudah tidak ada kepercayaan itu tadi dari Iran. Apakah Indonesia punya kapabilitas untuk meyakinkan Iran supaya percaya lagi kembali ke meja perundingan? Itu pertama. Yang kedua, apakah Indonesia juga mempunyai kekuatan untuk bisa membujuk Amerika Serikat untuk konsisten dalam perundingan? Nah, jangan-jangan itu tadi yang saya bilang, ketika mereka misalnya berhasil membujuk Iran untuk percaya lagi, tiba-tiba diserang lagi. Kan ini ada pihak ketiga nih, Israel ini, begitu ya. Ada nggak jaminan keamanan kalau kembali ke meja perundingan, meredam tension yang ada, kemudian
Israel tidak berulah lagi begitu. Itu Ya. Indonesia tidak punya kemampuan itu. That's the problem, Mas. Ya, Masalahnya kecewa itu. yang sangat besar dari pihak Iran. Kalau dari perspektif diplomasi publik, kita bicara soal bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan posisinya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia untuk mendorong resolusi damai di forum global seperti PBB atau bahkan forum regional yang kecil seperti ASEAN, Mbak. Kalau diplomasi publik promote bagaimana Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia bahkan ya, walaupun sempat tergeser dengan Pakistan. Tapi artinya kita punya bargaining position di situ. Saya setuju Mas dengan Mas Iksan. Indonesia paling bisa memainkan dalam populasi Muslim terbesar, tapi itu pun bukan dalam kapasitas konflik Amerika Serikat dengan Israel, tapi kapasitas konflik Palestina Israel begitu. Jadi ketika konflik Palestina Israel, Indonesia bersuara di UN, Indonesia bersuara di OIC, Indonesia bersuara di berbagai forum internasional, itu didengar. Karena apa? The most population Muslim tadi, tapi dalam kapasitas konflik Palestina Israel, bukan konflik Amerika Serikat dengan Iran begitu. Jadi berbeda, ini konfliknya berbeda. Ini bukan konflik Israel Palestina yang kita bisa menjual the most population Muslim itu tadi sebagai bentuk diplomasi publik yang Mas Iksan katakan begitu. Tidak berbeda, ini tidak bisa disamakan bagaimana kita mempromosikan Indonesia di kancah politik global sebagai negara the most population Muslim. Oke. Tapi konfliknya Amerika Iran nggak bisa, beda kasusnya begitu Mas. Oke, Mbak Tia, terakhir apa yang bisa Anda sampaikan terhadap kepada WNI yang saat ini berada di Iran maupun negara-negara Arab Teluk dan juga kepada pemerintah untuk menjamin keamanan WNI di sana dan juga langkah apa yang harus dilakukan oleh perwakilannya di KBRI di sana? Saya pikir pemerintah dalam hal ini terus harus berkoordinasi dengan KBRI di setiap negara yang terdampak konflik, Mas. Ya, kemudian pemerintah juga harus saya melihat bahwa harus lebih fokus kepada protections atau perlindungan terhadap warga negara kita di beberapa titik di negara konflik. Kemudian pemerintah juga sebaiknya jangan pernah lengah sedikit pun bahwa kapan harusnya memberikan instruksi untuk waspada, kapan harusnya memberikan instruksi untuk memberikan poin-poin bagaimana mereka tetap secure, kapan harusnya memang mengevakuasi begitu. Kalau memang dirasakan sampai saat ini belum pada tahap evakuasi, tapi tetap pemerintah jangan lengah dan harus terus memantau kondisi WNI di berbagai negara yang terdampak konflik begitu. Jadi jangan sampai lengah itu tadi Mas. Khawatirnya lengah, kemudian tidak ada instruksi evakuasi, tiba-tiba ada serangan yang lebih besar dan nauzubillah amit-amit WNI ada yang terkena dampak begitu. Oke, Tia Mariatul Kiptiah, analis Timur Tengah Universitas BINUS, terima kasih atas paparannya di Breaking News Kompas TV kali ini. Terima kasih Mbak Tia. Sama-sama. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda.
Saudara, imbas perang Amerika Serikat Israel ke Iran, ekspor sarung khas Tegal ke Timur Tengah dan Afrika tertunda. Pengusaha pun merugi yang ditaksir hingga ratusan ribu dolar Amerika Serikat. Imbas serangan AS Israel ke Iran berdampak langsung pada sektor ekspor sandang dalam negeri. Salah satunya ialah industri kain sarung tenun yang masih menggunakan alat tenun bukan mesin. Pengiriman yang rencananya akan dilakukan ke sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika tersebut tertunda, bahkan batal diekspor. Pengusaha sarung Jamaluddin Al-Katiri bilang 2 kontainer berisi sekitar 50.000 potong sarung batal diekspor. Pembatalan tersebut menimbulkan kerugian besar bagi usahanya. Padahal sebelumnya kondisi berjalan normal dan menjelang Lebaran 2026 sudah dijadwalkan 2 kali ekspor tambahan. Yang di pending itu berapa? Ada 2 kontainer. Rupiahnya berapa itu? Kira-kira 1 kontainer 100.000, jadi 2 kontainer kira-kira ya 200 sampai 300 ribu US yang kepedik untuk ekspor. Merugikan karena untuk ekspor itu kan belum lunas. Setelah staffing ada BM baru dia bikin pelunasan, sangat merugikan. Untuk itu menimpa bukan hanya kita, seluruh dunia. Jadi ya udah kita pasrah kepada Harapannya Pak? Tapi alhamdulillah kalau untuk ini berimbang ekspor menurun drastis, tapi lokal naik drastis. Kini Jamaluddin pun mencari solusi dengan meningkatkan kembali permintaan pasar dalam negeri, khususnya jelang Hari Raya Idul Fitri. Lonjakan penjualan juga terjadi melalui marketplace yang meningkat hingga 300% dalam sebulan terakhir. Yuli Hardianto, Kompas TV Tegal, Jawa Tengah. Saudara, informasi terkini terkait serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran dapat Anda saksikan di program lainnya di Kompas TV. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.